Dengan menggunakan Naive Bayesian untuk menentukan klasifikasi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap anjuran pemerintah, dapat dilihat terdapat 3 atribut, yaitu social distancing, penggunaan masker, dan perkumpulan massa. Social distancing terdiri dari 2, yaitu dilakukan dan tidak dilakukan. Penggunaan masker juga terdiri dari 2, yaitu digunakan dan tidak digunakan. Dan perkumpulan massa terdiri dari 2, yaitu ada dan tidak ada. Sedangkan untuk pengklasifikasiannya, yaitu kepatuhan, terdiri dari 2, yaitu patuh dan tidak patuh. Selanjutnya, pada langkah pertama, yaitu mencari probabilitas kelas. Dapat dilihat bahwa probabilitas kelas patuh yaitu 3/7 sama dengan 0,428, dan probabilitas kelas tidak patuh yaitu 4/7 sama dengan 0,571. Langkah kedua yaitu menghitung probabilitas semua atribut. Atribut yang pertama yaitu social distancing. Dapat dilihat bahwa probabilitas kelas patuh terhadap social distancing untuk dilakukan yaitu 2/3 sama dengan 0,66, dan tidak dilakukan yaitu 1/3 sama dengan 0,33. Dan juga untuk probabilitas kelas tidak patuh terhadap social distancing untuk dilakukan yaitu 1/4 sama dengan 0,25, dan tidak dilakukan yaitu 3/4 sama dengan 0,75. Selanjutnya, untuk atribut penggunaan masker, berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa probabilitas kelas patuh terhadap penggunaan masker digunakan yaitu 3/3 sama dengan 1, dan tidak digunakan yaitu 0/3 sama dengan 0. Berikutnya yaitu probabilitas kelas tidak patuh terhadap penggunaan masker digunakan yaitu 1/4 sama dengan 0,25, dan tidak digunakan yaitu 3/4 sama dengan 0,75. Kemudian untuk atribut perkumpulan massa, probabilitas kelas patuh terhadap perkumpulan massa ada yaitu 1/3 sama dengan 0,33, dan tidak ada yaitu 2/3 sama dengan 0,66. Untuk probabilitas kelas tidak patuh terhadap perkumpulan massa ada yaitu 3/4 sama dengan 0,75, dan tidak ada yaitu 1/4 sama dengan 0,25. Untuk penyelesaian data uji, yaitu dengan data uji social distancing dilakukan, penggunaan masker tidak digunakan, dan perkumpulan massa tidak ada, akan masuk ke dalam kelas pengklasifikasian patuh atau tidak patuh. Nah, untuk penyelesaiannya, pada P patuh 0,428 yang merupakan hasil probabilitas kelas patuh dikalikan dengan 0,66 yang merupakan hasil probabilitas kelas patuh terhadap social distancing dilakukan, dikalikan dengan 0 yang merupakan hasil probabilitas kelas patuh terhadap penggunaan masker tidak digunakan, dan dikalikan dengan 0,66 yang merupakan hasil probabilitas kelas patuh terhadap perkumpulan massa tidak ada, sehingga untuk hasil P patuh sama dengan 0. Selanjutnya untuk penyelesaian P tidak patuh yaitu 0,571 yang merupakan hasil probabilitas kelas tidak patuh dikalikan dengan 0,25 yang merupakan hasil probabilitas kelas tidak patuh terhadap social distancing dilakukan, dikalikan dengan 0,75 yang merupakan hasil probabilitas kelas tidak patuh terhadap penggunaan masker tidak digunakan, dan dikalikan dengan 0,25 yang merupakan hasil probabilitas kelas tidak patuh terhadap perkumpulan massa tidak ada, sehingga untuk hasil penyelesaian P tidak patuh adalah 0,026.
berdasarkan perbandingan probabilitas P patuh dan P tidak patuh, yaitu P patuh lebih kecil dari P tidak patuh, di mana P patuh sama dengan 0 dan P tidak patuh sama dengan 0,026. Maka dapat disimpulkan bahwa data uji masuk ke dalam kelas tidak patuh terhadap anjuran pemerintah. Global karena pandemi coronavirus disease 2019. Oleh karena itu, saya, Profesor Dr. Yohanes Ohi Timur, Rektor Universitas Katolik de la Salle Manado, menghimbau seluruh masyarakat, tapi teristimewa warga Universitas Katolik de la Salle Manado, untuk menaati peraturan-peraturan pemerintah dalam upaya mencegah penularan COVID-19 dengan tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dan berdoa di rumah. Mari kita menjaga kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan. Sudah sering kita diajak untuk sebanyak mungkin mencuci tangan. Tapi janganlah kita mencuci tangan seperti Pilatus, yang mencuci tangan sebagai tanda tidak mau bertanggung jawab atas nasib orang benar bernama Yesus. Kita harus mencuci tangan dengan alasan tanggung jawab sosial. Kita mencuci tangan karena kita peduli terhadap kesehatan, keselamatan, dan kehidupan orang lain. Sekarang juga adalah keadaan darurat kepedulian sosial. Saya menghimbau agar kita mendukung dan membantu semua orang yang mempertaruhkan kesehatan dan hidupnya sebagai frontliners, teristimewa para tenaga kesehatan, para anggota kepolisian dan TNI, pemerintah dari pusat sampai ke daerah, dan di desa dan di kelurahan. Sekarang adalah momen darurat untuk solidaritas sosial. Mari kita bekerja sama, membantu siapapun juga yang memerlukan tindakan konkret kita untuk keselamatannya. Mari kita bersatu melawan COVID-19. Bersama kita pasti bisa. Animo La Salle.